Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kuliah ekologi industri dengan topik metode analisis perancangan ekologi industri. Target perancangan lingkungan industri atau Design for Environment (DFE). Pertama, targetnya adalah kegiatan industri tidak merusak ekologi, atau kegiatan industri atau kegiatan manufaktur tidak merusak lingkungan hidup. Yang kedua, target Design for Environmental adalah ekologi menyediakan kebutuhan untuk input, proses, dan output industri. Jadi targetnya adalah menyediakan kebutuhan untuk input, proses, dan output industri. Dua target. Untuk mencapai target tersebut, kita menggunakan metode analisis perancangan ekologi industri atau perancangan lingkungan industri. Metode pertama adalah metode analisis penyaringan atau screening. Dilakukan dengan cara mempersempit ataupun memperkecil jumlah alternatif pilihan, penggunaan desain produk alternatif. Sebagai contoh, memilih zat kimia yang berbahaya yang berdaya biodegradasi tinggi sebagai material utama atau bahan baku pembantu, serta memilih material produk yang dapat didaur ulang secara keseluruhan. Jadi contohnya adalah memilih bahan-bahan kimia yang mudah terurai di lingkungan. Bahan-bahan kimia itu bisa sebagai bahan baku utama ataupun bahan baku pembantu. Kemudian pada metode ini, zat-zat kimia yang berdaya biodegradasi tinggi atau bahan-bahan kimia yang mudah larut di lingkungan, misalnya alkohol terbuat dari material singkong atau alkohol yang terbuat dari beras ketan dan lain sebagainya. Selama ini kita menggunakan alkohol yang diambil dari bahan fosil. Itu alkohol dari fosil ini daya biodegradasinya sangat rendah atau tidak mudah terurai di lingkungan. Itu kita ganti dengan yang alamiah. Alkohol yang alamiah terbuat dari material singkong, beras ketan, dan lain sebagainya. Kemudian zat-zat kimia yang berdaya biodegradasi tinggi, misalnya asam nitrat. Asam nitrat bisa kita ambil dari material alam, misalnya terbuat dari limbah tapioka berbahan singkong. Kemudian zat kimia yang berdaya biodegradasi tinggi lainnya adalah asam cuka, yang bisa kita buat dari limbah tapioka berbahan singkong. Jadi asam nitrat, asam cuka itu bisa kita gunakan bahan-bahan alamiah yang berdaya biodegradasinya tinggi atau mudah larut atau terurai di lingkungan, sehingga tidak membahayakan lingkungan. Ini metode analisis penyaringan. Yang kedua, metode analisis penilaian atau assessment. Dilakukan dengan cara memprediksi performa yang diharapkan dari hasil rancangan yang bersifat objektif. Sebagai contoh, mengkalkulasikan nilai pemulihan atau recovery material yang diharapkan, atau memprediksi konsentrasi emisi yang akan terjadi pada lingkungan. Kemudian, metode penilaian yang lazim digunakan oleh kegiatan industri manufaktur saat ini adalah Life Cycle Assessment, atau disingkat dengan LCA. Dan metode lainnya adalah metode From Cradle to Grave.
dari ayunan sampai ke kuburan. Metode from cradle to grave terhadap siklus materi dan aliran energi dalam daur hidup suatu produk. Kemudian bisa juga menggunakan metode from cradle to cradle. Metode lain adalah from soil to soil. Kalau from cradle to grave adalah menilai material mulai digunakan, diayun, ditimang-timang sampai material itu tidak lagi disayangin, tidak ditimbang atau masuk ke dalam kubur, atau istilah lainnya adalah mulai bahan digunakan, produk digunakan, produk baru. Misalnya kita punya mobil baru itu kita sayangin, kita pelihara dengan baik, itu adalah from cradle sampai grave. Grave itu adalah kubur. Jadi mobil baru sampai mobil itu tidak bisa lagi digunakan dan sudah menjadi sampah. Dinilai lama penggunaan material pada produk. Atau metode from cradle to cradle. Cradle to cradle adalah misalnya sepeda ontel tahun zaman dulu, tahun 40, buatan 40. Kemudian di tahun sekarang itu dipoles lagi menjadi sepeda ontel antik, nilainya bertambah. Jadi from cradle to cradle, dari ayunan ke ayunan. Kemudian metode from soil to soil, mulai diambil dari tanah sampai bahan itu tidak pakai lagi, sudah masuk ke dalam tanah. Jadi mulai dari tanah kembali ke tanah. Metode yang ketiga adalah metode analisis biaya. Untuk membandingkan biaya produksi yang diharapkan dengan daya guna yang dapat diberikan oleh beberapa alternatif desain produk yang dirancang. Metode keempat adalah metode analisis pengambilan keputusan yang digunakan untuk memilih di antara berbagai alternatif. Bila mana metode analisis biaya terlalu rumit untuk digunakan, maka dapat digunakan teknik analisis hierarki, sistem saran dari para ahli atau pakar, dan atau menggunakan metode optimalisasi. Selanjutnya kita pelajari parameter ekoefisiensi. Jadi kita menghitung ekoefisiensi atau menilai ekoefisiensi. Parameternya adalah sebagai berikut. Parameter efisiensi ekologi atau ekoefisiensi adalah satu, dilihat dari jumlah pemakaian energi atau jumlah penggunaan energi. Jumlah penggunaan energi selama daur hidup produk. Jadi menggunakan energi selama produk itu digunakan. Mulai dari ekstraksi bahan baku sampai dihasilkan produk. B. Jumlah energi terbarukan yang digunakan selama daur hidup. Dan C. Jumlah pemakaian listrik selama pengoperasian dan penggunaan produk, khususnya pada produk-produk elektronika. Parameter kedua, jumlah penggunaan air. Antara lain, parameternya adalah jumlah total air bersih yang dikonsumsi selama proses manufaktur. Jadi, manufaktur mobil, pada waktu pembuatan mobil, apakah manufaktur tersebut menggunakan air? Bila menggunakan air, berapa jumlah air yang digunakan? Kemudian B, jumlah total air bersih yang dikonsumsi selama produk barang digunakan oleh pengguna atau konsumen, khusus untuk produk elektronika. Ketiga, jumlah penggunaan bahan berbahaya dan beracun atau B3. Parameternya adalah kuantitas dan kualitas material toksik atau B3 yang digunakan selama proses produksi. B. Jumlah total limbah B3 yang dihasilkan selama proses produksi. Dan C. Kuantitas dan kualitas limbah B3 yang dihasilkan selama proses produksi dan selama proses pemakaian produk oleh konsumen. Kuantitas dan kualitas emisi
dan limbah cair yang dihasilkan selama proses produksi. Kuantitas dan kualitas gas rumah kaca dan senyawa kimia yang dapat menipiskan lapisan ozon yang dilepas ke atmosfer selama daur hidup produk. Sebagai contoh, menggunakan kulkas yang masih menggunakan gas rumah kaca. Kemudian parameter yang keempat adalah pemulihan dan pemanfaatan kembali material limbah. A. Produk yang tidak dapat digabung kembali atau reassembly dan lama pemulihan material. B. Presentase material yang dapat didaur ulang yang diperoleh sampai akhir daur hidup material produk. C. Persentase produk yang dapat dipulihkan dan dapat digunakan kembali untuk dijadikan produk tertentu. Dan D. Tingkat persentase kemurnian material yang telah mengalami daur ulang dan pemulihan material setelah menjadi limbah. Dan E. Persentase material yang dapat didaur ulang yang digunakan kembali sebagai input proses produksi. Parameter kelima yaitu ukuran volume sumber daya, yaitu antara lain A. Berat massa produk yang dihasilkan oleh industri atau pabrik yang dijual ke konsumen. Maka semakin besar volume barang yang dihasilkan oleh suatu pabrik, maka semakin tidak efisien industri tersebut. B. Daya manfaat material produk bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Semakin tinggi daya manfaat, maka semakin efisien industri ataupun manufaktur tersebut. Kemudian yang C. Persentase produk yang dibuang atau terbuang atau diinsinerasi baik selama proses produksi maupun pasca distribusi produk ke konsumen. D. Fraksi pembungkus atau jumlah kandungan material pembungkus produk yang dapat didaur ulang. Keenam, tingkat risiko paparan zat toksik diukur dari konsentrasi zat berbahaya di udara ambien yang dihasilkan berbagai produk selama proses produksi maupun pasca distribusi produk ke konsumen. B. Perkiraan dampak negatif paparan zat toksik terhadap peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Parameter ketujuh yaitu nilai ekonomi. Antara lain, biaya rata-rata daur hidup material pada proses industri dan manufaktur. B. Biaya operasi dan pembelian yang ditanggung oleh konsumen. C. Biaya yang bisa dihemat atas perbaikan desain produk. Berikut adalah tabel pengelolaan lingkungan industri dan ukuran ekoefisiensi. Pengelolaan lingkungan industri yaitu mereduksi limbah atau mengeliminir limbah. Ukurannya adalah seberapa berat atau jumlah emisi yang dihasilkan selama daur hidup atau siklus hidup material. Kemudian persentase berat produk yang dibuang ke tanah. Nah, targetnya adalah mereduksi emisi untuk bisa mencapai 30% per tahun. Kedua, mereduksi limbah padat yang dibuang mencapai 1 pound per unit produk. 1 pound kira-kira setengah kilo, lebih sedikit, kurang sedikit setengah kilo. Kemudian pengelolaan ekologi industrinya dalam pengembangan green product yang dapat di-recycle. Ukurannya adalah persentase berat produk yang dipulihkan atau di-recycling. Kemudian emisi limbah padat. Targetnya adalah recycling mencapai 95%. Sedangkan eliminasi limbah akhir setelah recycling. Kemudian pengelolaan ekologi industri pada aspek reduksi biaya siklus hidup produk. Ukurannya adalah biaya manufakturan,
biaya distribusi dan pendukung, biaya daur hidup produk. Targetnya adalah reduksi total biaya siklus hidup harus mencapai 7.500 US dollar per unit produk. Dan reduksi biaya akhir hidup adalah untuk meningkatkan nilai mencapai 29%. Jadi target-target ini adalah berdasarkan pada program UNEP. Kemudian konservasi konsumsi energi pada daur hidup produk. Yang dihitung ukurannya adalah total energi untuk memproduksi satu unit produk, dan kemudian rata-rata penggunaan energi listrik. Reduksinya mencapai 1000 BTU, reduksi 10% per tahun. Penggunaan listrik harus kurang dari 30 watt per produk. Kemudian mengelola lingkungan dengan cara konservasi sumber daya alam dengan cara meningkatkan bahan yang dapat didaur ulang. Jadi meningkatkan jumlah bahan atau material yang dapat didaur ulang. Ukurannya adalah persen berat material produk yang dapat didaur ulang. Targetnya adalah mencapai 20% atau lebih besar dari total bahan yang dapat didaur ulang, atau mencapai 30% berat bahan plastik yang dapat didaur ulang. Jadi ini adalah mengelola lingkungan industri dan ukuran eco-efficient. Demikian perkuliahan kita hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.